Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Octavianus Bukuta dari SMP Negeri 2 Umburatge Barat, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang menjadi kerangka dari modul 1.1, pertama, mulai dari diri sendiri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, eksplorasi konsep, yaitu memperdalam konsep tentang pendidikan atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberikan ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial kultural. Dan yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpusat kepada murid. Kolaborasi pemahaman dilakukan terlaksanakan dengan merenungkan pertanyaan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Dan yang terakhir adalah koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi tentang pemahaman baru yang akan dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut, memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat, memajukan budi pekerti, pikiran, dan juga fisik anak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Membentuk budi pekerti pada peserta didik. 2. Meningkatkan kecerdasan otak pada peserta didik. Mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Maka tugas guru adalah pertama, memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengenali jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi atau karunia. Berikut, filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dibagi ke dalam 4 aspek utama. Yang pertama, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa, dan olahraga. Di mana olah pikir adalah bisa diwujudkan dengan menumbuhkan gerakan literasi sekolah yang dapat dilakukan secara kolaborasi oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Dan olah hati adalah bisa sekolah memupuk nilai-nilai kemanusiaan maupun keagamaan melalui pendekatan inklusif, disiplin positif, program pemisadaan maupun program rutinitas. Dan olah rasa dan olah karsa merupakan pendidikan karakter di mana kepedulian di mana seorang untuk memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain dan alam semesta, gotong royong, bisa beradab, menghargai, dan tolong menolong. Olahraga bisa membentuk karakter anak untuk disiplin, percaya diri, pantang menyerah, dan sportif. Anak-anak harus sehat fisik, memiliki daya tahan dan daya juang. Untuk
Mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, yakni sebagai berikut. Pertama, ingarsa sum tulada, di mana sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Berikut, ing madya mangun karsa, pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik, dan tuturi handayani, pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa 1. Guru harus selalu ada di depan kelas atau siswa untuk memimpin pembelajaran. 2. Proses belajar mengajar hanya dilakukan di dalam ruangan kelas. 3. Guru hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif. Berikut, pembelajaran hanya untuk mencapai target KKM. Hukuman adalah sebagai tindakan pendisiplinan. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata saya keliru. Guru tidak harus selalu berada di depan kelas, di mana pembelajaran itu berpusat kepada murid, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek. Jadi kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran itu tidak lagi sebagai aktivitas memindahkan pengetahuan guru ke siswa, tetapi lebih dari itu siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun pengetahuan secara mandiri dengan bantuan dari seorang guru dan berbagai sumber belajar lainnya, menambah pengetahuan dan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Selain proses pembelajaran dalam kelas, proses pembelajaran juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih semangat dengan suasana baru. Guru juga tidak hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif, melainkan guru harus melakukan asesmen non-kognitif dan pemetaan minat, bakat, dan potensi murid. Penerapan konsep merdeka belajar yang mengintegrasikan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memberikan kebebasan setiap siswa untuk berkreasi dan menyampaikan ide dan perasaannya secara merdeka. Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik untuk mencerminkan pemikiran Kajar Dewantara adalah membuat kesepakatan kelas bersama siswa, dan siswa bebas memberikan pendapatnya sesuai apa yang mereka inginkan. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan yang komunikatif, kolaborasi, berpikir kritis, dan bermakna. Memberikan materi interaktif supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan mengunggah semangat belajar siswa. Menjadi teladan semangat motivasi dalam menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari beberapa pemaparan yang saya sampaikan di atas, maka dapat saya menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, tugas utama seorang guru adalah memberikan ruang kepada murid untuk menemukan jati dirinya sebagai individu sosial dan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi atau karunia yang beragam. Guru harus menjadi teladan yang baik, yang dapat digugu dan ditiru, sebagaimana semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Dengan penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpusat kepada murid, dan guru menuntun, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan sesuai kodrat yang
dimiliki siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.